Selamat siang para netizen dimanapun kita berada, salam inspirasi bagi kita semua. Nampaknya ya Pak Jusuf Hamka menolak diduetkan dengan Kaisang. Kenapa? Secara tiba-tiba mengatakan saya tidak ada logistik. Setelah banyak ya yang kemudian mengatakan dan bahwa hanya diambil uangnya ya hanya dimanfaatkan untuk menjadi akomodir uang politik yang ada di Jakarta ya Pak Jusuf Hamka mengatakan saya tidak ada logistiknya dan mendadak ya dan ini mendadak diperintahkan oleh Golkar oleh Airlangga untuk menjadi atau diduetkan dengan dengan Kaisang. Secara hitung-hitungan kalkulasi elektabilitas dan popularitas yang ada saat ini, Kaisang dengan Pak Jusuf Hamka, mereka kecil. Mereka kecil, tidak bisa menandingi Anies Baswedan secara survei begitu kan. Karena apa? Buat apa menandingi survei Anies Baswedan yang kemudian sekarang sudah 40%, sedangkan Kaisang dengan Jusuf Hamka, mereka kecil begitu kan. Dengan cara ini mengalahkan Anies Baswedan, ya mereka terlalu mudah begitu kan ya, terlalu mudah. Ya kecuali Ridwan Kamil maju di situ baru sebadan di situ begitu kan. Dan pada akhirnya Kaisang sekarang kita lihat saja setelah mereka seolah-olah ngemis kepada berkoalisi dengan PKS lalu kemudian tidak ada kesepakatan dalam nuansa politik karena mereka jalurnya berbeda antara pendukung PSI dan pendukung PKS begitu kan, mereka jalurnya berbeda, budaya mereka berbeda. Akhirnya mereka ke Partai Golkar ya, sudah dijajaki semua begitu kan. Tapi kita tunggu saja. Tapi bukan tidak mungkin si Kaisang ini salah satu alternatifnya akan menjadi wakil dari Anies Baswedan. Bukan tidak mungkin di situ. Kejutan dari Agustus itu saya yakin Anies Baswedan dengan Kaisang. Sudah ketebak begitu kan ya, sudah ketebak di situ begitu. Makanya ya kalau dengan Kaisang jelas ya bahwa politik selama ini hanya memperluas suasana dinasti dan trust seorang Jokowi. Mari kita baca. Mendadak diperintahkan dampingi Kaisang di Pilgub Jakarta, Jusuf Hamka saya tidak ada logistik ya. Ketika menyatakan seperti itu, mereka kan masyarakat sudah tahu mereka adalah orang kaya begitu kan. Orang kaya. Apakah pura-pura tidak kaya dan sebagainya? Mari kita baca. Jusuf Hamka diperintah disampingi Kaisang di Pilgub Jakarta hanya untuk dimanfaatkan popularitasnya dan berharap ya Jusuf Hamka mau menggelontorkan dana besar untuk itu. Tapi tetap saja di jalur sosial Pak ya. Jangan mau menghamburkan uang Anda untuk sekedar dimanfaatkan. Betul. Kalau hanya dimanfaatkan sana sini, wah ini gimana begitu. Jelas salah Pak, soal Anda dijadikan temeng doang buat bocah ingusan yang usaha pisang gorengnya gulung tikar. Masa pengusaha seperti Anda disandingkan dengan sama bocil? Ini komentar dari netizen. Ya nggak ada masalah begitu kan ya, nggak ada masalah. Lebih baik Bapak Jusuf Hamka nggak usah ikut nyalonin. Lanjut saja membangun masjid dan sedekah lainnya. Betul juga begitu kan. Artinya apa? Artinya walaupun banyak orang yang suka kepada Jusuf Hamka karena sukanya memang adalah sosialnya sangat tinggi begitu kan ya, begitu perhatian. Tapi pada kenyataannya ini ranah politik, bisa saja sebaliknya begitu. Kalau mereka ingin berkuasa ya di umur yang sudah tua dan sebagainya, kenapa tidak dari dulu? Mereka sudah kaya kok begitu kan. Dan sekarang apakah mau menjadi wakil? Lantas bagaimana dengan Kaisang dengan elektabilitas mereka? Itu begitu kecil begitu. Jangan-jangan ini blunder kepada mereka. Ya inilah politik yang ada, makanya saya tidak terlalu mempermasalahkan ketika Kaisang mau diduetkan dengan Jusuf Hamka. Jangan-jangan ini hanya ya ingin nebeng popularitas dan viral saja. Bisa saja itu terjadi. Yang namanya politik kita tidak tahu begitu kan. Yang namanya politik itu sekarang ini mau beralibi apapun, berkoalisi apapun, itu hanya drama Turki saja. Tapi di detik-detik akhir itulah yang kemudian menjadi jawaban kita. Siapa yang kemudian mereka calonkan begitu kan. Padahal ini sudah 3 bulan lagi akan pendaftaran dan sebagainya. Saya kira seharusnya masyarakat bingung begitu kan. Seharusnya masyarakat tidak begitu mempermasalahkan. Tapi pada kenyataannya sosok yang harus kita pilih itu benar-benar orang yang kemudian mereka memantapkan hati.
Ini kan sampai 3 bulan masih ada belum calon kok begitu. Sekali ada calon nanti banyak begitu kan ya. Makanya ya kita lihat saja kejutan-kejutan ini. Mendadak diperintahkan dampingi Kaisang di Pilgub Jakarta, Jusuf Hamka, saya tidak ada logistik, mengatakan seperti itu. Ya, secara tidak langsung mereka kalau hanya dimanfaatkan logistik mereka akan menolak begitu. Partai Golkar menyodorkan kadernya Jusuf Hamka sebagai cawagup mendampingi Kaisang Pangarep jika mau Pilkada Jakarta. Pengusaha Jusuf Hamka bercerita pada 11 Juli lalu usai Ketua Umum Golkar Airlangga Hartarto bertemu Ketua Umum PSI Kaisang Pangarep, dirinya tiba-tiba ditunjuk sebagai cawagup Kaisang jika putra bungsu Jokowi itu jadi maju Pilgub Jakarta. Jusuf kaget dan berkata siap menjalankan perintah itu meskipun Jusuf Hamka menekankan dirinya tidak punya logistik. Ya, ini kalau tidak punya logistik bagaimana begitu kan? Ya, salah satunya juga repot. Ya, salah satunya juga repot. Wakil itu salah satunya adalah harus punya logistik ya. Apakah Pak Jusuf Hamka pura-pura tidak punya logistik padahal mereka kan orang kaya. Kan begitu logikanya. Itulah dalam dunia politik. Makanya kalau Pak Jusuf Hamka begitu kan ya, ingin benar-benar membangun bangsa dan negara, terus kemudian mereka ingin terjun pada dunia politik, maka setidaknya menjadi wakil Anies Baswedan itu sangat luar biasa ya, sangat luar biasa. Mengeluarkan uang banyak kemungkinan mereka sudah menang begitu dibandingkan dengan Kaisang mengeluarkan uang banyak tidak mendapatkan apa-apa begitu. Jadi secara hitung-hitungan Golkar ya jangan memaksakan siapapun begitu kan, tetapi lihat akar rumput mereka. Kalau akar rumput mereka banyak mendukung Jusuf Hamka ya silakan, tapi kan baru-baru ini muncul begitu kan ya, mending yang lain aja. Makanya yang sebadan dengan Anies Baswedan itu hanya Ridwan Kamil begitu. Itu pun Ridwan Kamil harus berdarah-darah untuk menang ya, untuk menang dan melawan Anies Baswedan. Ya apalagi ditambahnya PKS, ya PKB, Nasdem dan PDIP mereka bersatu sudah mereka ya. Kekuatan mereka sudah di atas angin ya. Makanya saya hari ini berpikir bahwa Anies Baswedan bisa saja ini jalur alternatif begitu kan untuk melawan melawan ini ya Anies Baswedan dengan Kaisang. Kita tunggu saja. Nasib orang kan tidak tahu begitu kan ya. Tetapi yang paling dekat sekali hari ini adalah Anies Kaisang itu yang paling dekat mungkin ya pada 17 ini siapa yang akan yang mereka usung begitu kan ya. Kita tidak tahu. Jangan-jangan Ridwan Kamil, Pak Andika atau Bu Risma atau sebagainya. Mungkin itu yang kami sampaikan. Tonton terus channel Khodari Podcast Rakyat ini karena ada berita-berita menarik dan viral setiap harinya. Jangan lupa di subscribe channel YouTube Khodari Podcast Rakyat ini.